Assalamualaikum. Halo semuanya. Di video kali ini kita akan membahas materi lapisan bumi bagian 1, yaitu atmosfer. Bumi merupakan satu-satunya planet dalam galaksi Bima Sakti yang diketahui mampu menunjang kehidupan. Hal ini disebabkan komponen-komponen pendukung kehidupan tersedia di bumi, mulai dari air, udara, dan tanah yang merupakan tempat tumbuhnya berbagai tanaman untuk mendukung kehidupan. Hal ini termasuk berbagai mineral dan hasil tambang yang dapat dieksplorasi. Bumi memiliki lapisan-lapisan penyusun mulai dari lapisan paling dalam hingga lapisan paling luar. Bumi tersusun atas lapisan-lapisan yang terdiri atas atmosfer sebagai lapisan terluar, kemudian ada mantel bumi, inti luar, dan inti dalam. Bentuk dari lapisan tersebut adalah selimut bola sehingga lapisan yang luar menyelimuti lapisan di dalamnya. Secara umum, bumi terdiri atas 3 komponen utama, yaitu komponen gas yang disebut dengan atmosfer, komponen padatan yang disebut dengan litosfer, dan komponen air yang disebut dengan hidrosfer. Selain 3 komponen utama, bumi juga memiliki komponen lainnya, yaitu bumi bagian es disebut kriosfer, dan bagian bumi tempat di mana berlangsungnya kehidupan yaitu dinamakan dengan biosfer. Atmosfer saat ini merupakan campuran dari beberapa gas. Sebagian besar tersusun atas gas nitrogen, yakni sebesar 78%, oksigen menyusun 21% atas atmosfer, karbon dioksida, argon, dan beberapa gas lain menyusun sebagian kecil dari atmosfer. Seiring dengan berjalannya waktu, komposisi atmosfer berubah dalam jumlah yang kecil, namun memberi dampak yang besar bagi kehidupan. Misalnya, asap kendaraan, asap pabrik, dan pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi yang menghasilkan polusi di udara. Polutan atau zat pencemar akan bereaksi dengan oksigen dan zat kimia lainnya menghasilkan asap. Pembakaran batu bara, minyak bumi, dan gas alam akan menghasilkan karbon dioksida. Semakin banyak penggunaan bahan bakar fosil akan meningkatkan jumlah karbon dioksida di atmosfer. Selain gas, pada atmosfer bumi juga terdapat padatan dan zat cair dalam jumlah yang kecil. Salah satu padatan pada atmosfer adalah debu. Partikel debu menjadi bagian atmosfer karena terbawa angin yang berhembus di permukaan bumi hingga ke udara. Zat cair pada atmosfer yang sering dijumpai adalah sekumpulan tetesan air yang berbentuk awan. Awan terbentuk karena proses penguapan air di permukaan bumi. Kemudian, uap air menyatu menjadi awan.
Selanjutnya, kita akan membahas lapisan atmosfer. Terdapat 5 lapisan pada atmosfer yang memiliki karakteristik yang berbeda. Berdasarkan urutan lapisan atmosfer dari bawah hingga atas adalah troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Selanjutnya kita akan melakukan pembahasan satu persatu. Troposfer. Sebagian besar aktivitas makhluk hidup di bumi, termasuk manusia yang sedang tidur, belajar, dan bermain, berada pada lapisan troposfer. Troposfer merupakan lapisan atmosfer yang berada di bagian paling bawah. Ketinggian troposfer terhitung mulai dari permukaan laut 0 km hingga 10 km di atas permukaan laut. Sebagian besar bagian troposfer berbentuk uap air dan 75% terdiri atas gas-gas di atmosfer. Troposfer merupakan tempat berlangsungnya sistem bumi seperti hujan, angin, salju, dan awan. Dan yang kedua adalah lapisan stratosfer. Perhatikanlah pesawat yang melintas di udara. Ketika kamu memperhatikan pesawat yang melintas, pesawat tersebut terlihat terbang di atas awan. Namun, sebenarnya pesawat tersebut berada di lapisan stratosfer. Stratosfer memiliki ketinggian antara 10 sampai 50 km di atas permukaan laut. Lapisan stratosfer memiliki sedikit awan, namun tidak ada aktivitas cuaca, sehingga tidak mengganggu penerbangan. Sebagian besar stratosfer terdiri atas gas ozon. Saat melihat fenomena meteor, kamu akan menyaksikan bahwa seolah-olah meteor melintasi bumi dan kemudian hilang. Namun, yang sebenarnya terjadi adalah meteor sedang menuju bumi. Akan tetapi, meteor tersebut terbakar habis di atmosfer. Dengan demikian, terlihat seolah-olah meteor tersebut melintasi bumi. Lapisan atmosfer yang membakar habis meteor adalah mesosfer. Lapisan mesosfer terletak pada ketinggian 50 sampai 85 km di atas permukaan laut. Lapisan ini menjadi lapisan pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa. Kebanyakan meteor yang menuju bumi akan terbakar habis di mesosfer. Yang keempat adalah termosfer. Lapisan termosfer memiliki ketinggian antara 85 sampai 500 km di atas permukaan laut. Dinamakan termosfer karena suhu yang sangat panas, yakni pada lapisan ini mencapai 1982 derajat Celcius. Termosfer merupakan tempat mengorbitnya teleskop Hubble dan pesawat ulang-alik. Termosfer juga berfungsi sebagai pelindung bumi dari radiasi ultraviolet. Pada mesosfer dan termosfer terdapat lapisan yang memiliki partikel ion atau bermuatan yang disebut ionosfer. Ketika kamu mendengarkan radio pada malam hari, siaran radio dari kota lain akan terdengar lebih jelas. Hal ini disebabkan karena adanya lapisan ionosfer. Pada siang hari, energi dari matahari mengenai partikel pada ionosfer, mengakibatkan partikel tersebut menyerap gelombang radio dengan frekuensi AM.
pada malam hari, tanpa energi matahari, gelombang radio dipantulkan pada ionosfer, sehingga dapat terpancar dengan jarak yang lebih jauh seperti yang diilustrasikan pada gambar berikut ini. Dan yang terakhir adalah eksosfer. Lapisan eksosfer terdapat pada ketinggian lebih dari 500 km di atas permukaan laut. Kandungan utama dari eksosfer adalah gas hidrogen. Jika kamu pernah melihat video atau film tentang perjalanan luar angkasa, kamu akan menjumpai bahwa pesawat luar angkasa maupun satelit yang mengorbit di eksosfer tidak dapat bergerak bebas seperti pesawat yang biasa kamu lihat. Hal ini disebabkan eksosfer memiliki sedikit molekul, sehingga gaya tekan udara sangat rendah dan mengakibatkan sayap dari pesawat luar angkasa tidak berfungsi. Pergerakan satelit atau pesawat luar angkasa bergantung pada mesin pendorongnya. Cukup sekian penjelasan kali ini, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.